salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang awal tahun pembelajaran ini itu digalakkan oleh Kementerian untuk coding dan kecerdasan artifisial dan juga tentang pembelajaran muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Bapak Ibu, Bapak Ibu mohon izin kami menyampaikan pengimbasan pembelajaran mendalam. Sebelumnya mungkin dari Pak Darusi tadi lagu pantun tak bakal saingan Pak gitu Pak. Ya, walaupun malah membeli buku, tidak lupa membeli mangga. Hari ini kita bertemu untuk berbagi ilmu penuh makna. Pak Darusi Lesugalo ya. Jadi caknya kita expliking dulu. Baru semangat belajarnya. Oke, Bu Meranti. Meminta tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal itu mendalam. Bagaimana kita memberikan bahwa siswa itu benar-benar memahami Buria tentang pengalaman belajar. Untuk Buria kami persilakan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya mengaplikasi. Apa itu mengaplikasi? Mengaplikasi pada pembelajaran mendalam ini merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara. Di sini memuat yang pertama mengidentifikasi kesiapan murid, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran dan menentukan dimensi profil lulusan. Sebelumnya dimensi kita ada berapa? Ada 6 kan? Nah, sekarang di pembelajaran mendalam ini berubah dari 6 menjadi 8. Terus yang kedua desain pembelajaran. Untuk desain pembelajaran yaitu menentukan capaian pembelajaran, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual, mengintegrasi lintas disiplin ilmu. Mengintegrasi lintas disiplin ilmu ini maksudnya misal nih kita berkolaborasi dengan guru IPA, misal apa ya contohnya, dalam pelajaran matematika itu ada yang namanya kalau sekarang kelas 8 teorema Pitagoras. Nah kita bisa melakukan lintas ilmu itu dengan guru IPA karena menghitung jarak seperti itu. Menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran seperti yang dijelaskan tadi. Terus yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Nah di situ bisa dilihat ya, ada merancang pembelajaran dengan prinsip yang dijelaskan oleh sebelumnya, merancang tahapan pembelajaran, kemudian mendeskripsikan pengalaman pembelajaran yaitu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan yang terakhir yaitu assessment. Assessment di sini ada 3 ya, yaitu assessment pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Kalau pada awal pembelajaran itu contohnya adalah tes diagnostik ya, diagnostik awal yang bertujuan untuk bisa kita mengetahui pengetahuan awal siswa, apakah siswanya itu lebih ke auditori atau ke apa lagi? Auditori dan lain-lain.
Pembelajaran mendalam ada 2 asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa sih bedanya antara formatif dan sumatif? Oke, kita lihat. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi, asesmen formatif ini dilaksanakan pada saat kegiatan atau proses pembelajaran, bisa secara lisan atau ada pembelajaran, itu proses untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memasukkan ketercapaian tujuan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid. Ya, asesmen sumatif ini kalau kita bisa pada saat ujian semester, ya, itu mengukur anak pembelajaran pada saat satu tema itu kita laksanakan asesmen sumatif. Atau ujian akhir semester, ya, ujian akhir semester. Kalau sumatif ini berarti sudah di akhir pembelajaran untuk menilai hasil pembelajaran siswa. Ya, sebentar. Dalam asesmen formatif itu ada asesmen learning. Ya, jurnal refleksi, ya, checklist kemajuan belajar, ada asesmen for learning. For learning ini untuk perbaikan proses pembelajaran, misalnya ada umpan balik formatif, ya, observasi dan lainnya. Sedangkan asesmen ini penilaian capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Itu bisa tes lisan, tertulis, laporan proyek, dan lainnya. Baik, kita coba masuk ke rencana pembelajaran. Ya. Jadi dari ke 8334 pendekatan pembelajaran tadi kita masukkan di rencana pembelajaran. Presentasi pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial SMP Negeri 1 Oku bermanfaat.